Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, kelas RC, mata kuliah perancangan proyek agroindustri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu lotion dari buah dan biji alpukat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, saya beserta rekan-rekan saya. Dimulai dari saya, Helen Putri Mariana Turnip dengan ujung NIM 018. Selanjutnya ada rekan saya Anastasia dengan ujung NIM 083. Selanjutnya ada Ciara dengan ujung NIM 087. Selanjutnya ada Robi Ramadan dengan ujung NIM 024. Selanjutnya ada Yarni dengan ujung NIM 103. Di sini akan dibacakan dimulai dari saya. Bab 1 ada latar belakang, yaitu era globalisasi telah memicu tren back to nature dengan semakin banyaknya penelitian tentang kosmetik berbahan dasar tanaman, termasuk alpukat yang populer di Indonesia karena kandungan nutrisinya. Biji alpukat kaya akan minyak nabati yang sebanding dengan kacang kedelai sehingga dapat dimanfaatkan untuk produk bernilai tinggi. Minyak alpukat mengandung asam lemak esensial yang bermanfaat untuk perawatan kulit seperti asam oleat dan asam palmitat. Produk lotion alpukat memiliki potensi pasar yang besar di sektor kosmetik. Next. Selanjutnya ada alpukat di Lampung. Menurut BPS 2023, alpukat mencapai 35 juta ton di wilayah Lampung. Kandungan minyak alpukat yaitu ada asam kaprilat, asam laurat, asam miristat, asam palmitat, asam palmiotelat, asam linoleat, dan asam oleat. Selain itu, biji alpukat yang tidak dimanfaatkan menjadi alasan untuk membudidayakan minyak biji alpukat. Next. Tujuan dilakukannya pengolahan produk lotion dari buah alpukat adalah yang pertama memanfaatkan buah alpukat sebagai inovasi. Yang kedua menyajikan lotion dengan kualitas yang bagus. Yang ketiga meningkatkan nilai jual. Yang keempat membuka lapangan pekerjaan baru. Next. Next ya. Selanjutnya ada bab 2 yaitu konsep produk. Yang pertama ada karakteristik produk. Minyak dan lotion biji alpukat mengandung senyawa kimia seperti flavonoid, antosianin, tanin alkaloid, sterol, dan triterpen. Selanjutnya karakteristik fisik. Lotion buah dan biji alpukat bertekstur lembut, agak kental, mudah diserap, dan memberikan kelembapan. Yang ketiga itu ada karakteristik kimia. Karakteristik kimia dari produk lotion dari buah biji alpukat adalah vitamin dan antioksidan, flavonoid, tanin, lemak sehat, gliserol, sera alba, dan juga parfum. Next. Selanjutnya ada organoleptik, teksturnya itu soft, warnanya putih kehijauan. Selanjutnya ada karakteristik fisik. Keunikan dari lotion ini adalah kaya akan antioksidan alami. Yang kedua digunakan untuk perawatan kulit secara menyeluruh. Yang ketiga adalah merawat kulit kering dengan baik. Selanjutnya ada packaging. Packaging primer atau pertama yaitu berupa botol. Selanjutnya packaging selanjutnya adalah kardus. Next. Selanjutnya ada strength dan weakness. Strength yang pertama meliputi kaya akan nutrisi alami, yang kedua merawat kulit kering dan pecah-pecah, yang ketiga memiliki sifat antiinflamasi, yang keempat bebas dari bahan kimia, yang kelima cepat diserap. Selanjutnya ada weakness, yang pertama mengandung alergen, yang kedua tidak cocok untuk kulit berminyak. Next. Selanjutnya, bab selanjutnya akan dibacakan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya yaitu bab 3 yaitu market and marketing.
Yang pertama yaitu production and consumption gap. Yang pertama, di sisi produksi, ketersediaan bahan baku seperti buah dan biji alpukat dipengaruhi oleh musim dan cuaca. Di sisi konsumsi, masih kurangnya edukasi tentang manfaat produk alami. Yang kedua yaitu tren. Tren kepuasan konsumen mendorong penggunaan berulang, menciptakan loyalitas. Marketing dan program, pemasaran yang dilakukan oleh PT Ciraglow meliputi aspek 7P, yaitu produk, lokasi, promosi, harga, orang, proses, dan bukti fisik. Selanjutnya yaitu marketing strategi. Segmentasi yaitu pemilihan segmentasi berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, lokasi, tempat tinggal, pendapatan, dan gaya hidup. Selanjutnya yaitu targeting. Target pasar PT Ciraglow adalah semua kalangan yang memiliki keinginan untuk menggunakan body lotion yaitu remaja hingga dewasa, terutama yang berusia 15 hingga 40 tahun. Selanjutnya yaitu positioning. Positioning yang diharapkan oleh PT Ciraglow adalah niche. Niche dalam bisnis adalah perusahaan yang mengikuti jejak pemimpin pasar atau pemain lain yang lebih dominan dalam suatu industri dan mencari celah. Selanjutnya ada bab 4 technical and technological aspect. Yang pertama yaitu ada neraca massa produk lotion, buah, dan biji alpukat. Di neraca massa ini didapatkan hasil produk pengemasan yang menggunakan bahan baku sebanyak 2.100 kg mendapatkan total produk dalam kemasan 100 gram yaitu 15.300 botol. Selanjutnya yaitu diagram flow proses. Yang pertama ada proses ekstraksi minyak, yaitu dimulai dengan penimbangan, penyortiran, pencucian, pemisahan antara daging buah alpukat dan biji alpukat, pengeringan, dan ekstraksi. Selanjutnya yaitu proses pembuatan lotion dengan mencampurkan fase minyak dan fase air, pemanasan, lalu pencampuran parfum, dan pengemasan. Di sini ada mesin produksi. Mesin pertama yaitu Bright White atau jembatan timbang dengan kapasitas 20 ton. Yang kedua adalah tank washer dengan kapasitas 3.000 kg. Yang selanjutnya ada mesin separator dan cutter fluid, oven dryer, tool extraction atau screw press, tool homogenizer dan heating, automatic sealer, dan string tunnel. Berikut adalah ARC pada perusahaan kami. Dan berikut adalah layout pabrik pada PT Ciraglow. Selanjutnya adalah OPC pada proses ekstraksi minyak, proses pembuatan fase minyak, proses pembuatan fase cair, dan proses pembuatan lotion. Berikut adalah manajemen dan organisasi pada PT Ciraglow. Berikut adalah diagramnya. Struktur organisasi fungsional merupakan struktur organisasi yang sangat umum digunakan untuk suatu industri, perusahaan, atau organisasi. Pada tipe struktur organisasi fungsional, pembagian tugas dibagi menjadi beberapa bagian. Next. Next. Berikut adalah untuk pekerjaan dan juga definisi pekerjaan dan juga tanggung jawabnya. Ada direktur, divisi administrasi dan finansial, divisi produksi, divisi sales dan marketing, human resource, kepala divisi, HRD dan juga staff. Next. Berikut adalah jumlah dari tenaga kerja yang dibutuhkan. Next. Selanjutnya adalah bab aspek legal yuridis. Industri lotion berdiri sebagai PT yang merupakan suatu persekutuan modal yang telah diberi status badan hukum oleh undang-undang.
perseroan terbatas atau PT memiliki beberapa ciri khas aspek hukum yang membedakan dari jenis badan usaha lain. Next. Untuk perizinan dan pajak pada bab aspek legal yuridis, perizinan adalah pemberian legalitas kepada individu atau pelaku usaha tertentu, baik dalam bentuk izin maupun pendaftaran perusahaan. Hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam mengajukan perizinan pendirian industri adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat surat izin tempat usaha, membuat surat izin usaha perdagangan, membuat nomor pokok wajib atau NPWP, membuat surat keterangan domisili perusahaan, membuat tanda daftar perusahaan, membuat analisis dampak lingkungan, dan juga sebuah industri harus memiliki izin operasional atau izin usaha industri dan memiliki surat izin sertifikat halal dan dari Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya, perizinan dan pajak. Pajak bagi suatu industri adalah kontribusi wajib yang dibayarkan kepada negara berdasarkan peraturan yang berlaku. Menurut ketentuan perpajakan dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, setiap usaha yang telah didirikan dan memenuhi kriteria sebagai subjek pajak serta memiliki objek pajak diwajibkan untuk menjadi wajib pajak. Selanjutnya ada bab 8 di mana bab 7 itu tentang aspek lingkungan. Tujuan pengelolaan limbah yaitu di mana konsep industri yang diterapkan oleh PT Cira adalah konsep eco-green, di mana konsep ini bertujuan untuk merancang dan melaksanakan kegiatan yang ramah lingkungan. Ada parameter lingkungan, di mana manajemen lingkungan mencakup konsep serta parameter ekologi yang meliputi dua aspek utama, yaitu carrying capacity, yaitu batas maksimum peningkatan populasi yang dapat didukung oleh sumber daya yang tersedia, dan assimilative capacity, yaitu kemampuan lingkungan untuk memulihkan kualitas air dan polutan yang masuk. Sumber pencemaran lingkungan yaitu limbah yang dapat mencemar lingkungan dari industri lotion ini, dan antaranya limbah cair yang berasal dari proses produksi yaitu proses pencucian. Selain limbah cair, industri lotion ini menghasilkan limbah padat yang berasal dari proses produksi yaitu pada proses pengepresan buah dan biji alpukat. Next. Ada pengelolaan limbah di mana limbah air dan limbah padat yaitu 45 dihasilkan dilakukan recycle dan atau daur ulang yang kemudian didapatkan produk sampingan dari pembuatan lotion yaitu pupuk organik cair. Ada proses pengolahan yang dilakukan pada limbah yang dihasilkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahan utama pembuatan pupuk cair adalah limbah ekstraksi buah dan ekstraksi biji alpukat. Yang kedua, limbah ekstraksi buah dan biji alpukat dicampur merata sesuai bahan yang digunakan. Yang ketiga, larutan aktivator disiapkan dengan mencampurkan air sisaan pencucian. Yang keempat, ada bahan-bahan yang telah disiapkan selanjutnya dicampur dengan larutan aktivator lalu aduk hingga merata. Yang kelima, setelah semua bahan tercampur rata, kemudian dipindahkan ke dalam komposter. Yang keenam, suhu bahan di dalam komposter tersebut diukur, kemudian komposter ditutup rapat. Selanjutnya difermentasi. Setelah proses fermentasi, hasil produksi organik cair sudah dapat diambil. Next. Selanjutnya ada bab 8 yaitu aspek ekonomi finansial. Yang pertama itu ada harga bahan dasar di mana total biaya produksinya itu sebesar 85 juta. Yang kedua biaya pemeliharaan di mana total investasi yaitu 1 miliar dan biaya per tahun yaitu 51 juta. Next. Yang ketiga ada biaya penyusutan di mana total nilai awal yaitu 1 miliar yang kemudian nilai akhirnya 103 juta yang dimana biaya penyusutan per tahun itu sebesar 69 juta. Selanjutnya ada modal tetap di mana gaji tenaga kerja per tahun itu 24 juta, biaya penyusutan dan amortisasi yaitu sebesar 69 juta, terus selanjutnya biaya pemeliharaan dan perbaikan itu sebesar 51 juta. Next. Selanjutnya ada biaya bangunan dan fasilitas pabrik yaitu di mana subtotalnya itu sebesar 974 juta. Selanjutnya ada biaya pembelian mesin yaitu subtotalnya itu sebesar 614 juta. Terus selanjutnya ada biaya perizinan di mana biaya perizinan ini terbagi atas surat izin usaha. Perizinan itu sebesar 2 juta. Selanjutnya nomor pokok wajib pajak yaitu 1 juta, tanda daftar perusahaan 3 juta, izin BPOM dan kehalalan 2 juta, subtotal sebanyak 8 juta. Next. Selanjutnya ada total biaya investasi
ada itu biaya bangunan dan fasilitas itu sebesar 974 juta, biaya pembelian mesin sebesar 614 juta, yaitu biaya perizinan 8 juta, dijumlahkan itu sebesar 1 miliar. Rincian modal itu di mana rincian modal ini terbagi dari biaya investasi itu sebesar 1 miliar 596 juta, biaya tetap 1 miliar 34 juta, biaya variabel 30 miliar, totalnya itu ada 33 miliar 524 juta. Selanjutnya ada perkiraan laba rugi. Dapat dilihat pada tabel berikut. Next. Hal selanjutnya ada analisis sensitivitas, yaitu di mana net present value-nya sebesar 266 miliar, terus IRR-nya 21,5%, terus net B per C-nya 9,54, payback periodenya sebesar 0,28 juta atau 0,281 atau 2 bulan 81 hari. Selanjutnya ada kapasitas produksi sebesar 4 juta, harga pokok produksi 7.664, harga jual 10.000, BIP unit 95.833, BIP rupiah sebesar 4 miliar 400 juta. Ya, bab 9 terdapat pendirian industri di mana kegiatan proyek dan waktu yang dilakukan yaitu ada pada tahap perencanaan pabrik dilakukan proses desain yang lebih mendetail sesuai dengan keinginan pemilik industri. Proses ini dimulai dengan pembuatan gambar rencana, spesifikasi, rencana anggaran biaya, metode pelaksanaan, dan hal lainnya. Selanjutnya ada tahap konstruksi di mana pada tahap konstruksi ini memiliki tujuan yaitu untuk mewujudkan bangunan yang akan dibutuhkan pemilik proyek yang mana telah dirancang oleh konsultan, perencanaan dalam batasan biaya, waktu yang telah disepakati, dan juga mutu yang sudah disyaratkan. Selanjutnya ada diagram jaringan kerja, di mana diagram jaringan kerja yang digunakan untuk memvisualisasikan alur kerja, hubungan antara aktivitas dan proses dalam sebuah proyek atau sistem. Diagram jaringan kerja sering digunakan dalam manajemen proyek, pengembangan sistem, dan analisis proyek untuk membantu pemahaman, perencanaan, dan pengendalian kegiatan. Next. Selanjutnya ada penutup, di mana kesimpulannya yaitu studi kelayakan pembuatan lotion berbasis minyak alpukat oleh PT Ciraglow menunjukkan potensi pasar yang menjanjikan, didukung oleh tingginya ketersediaan bahan baku lokal di Lampung. Pemanfaatan limbah biji alpukat sebagai bahan baku utama memberikan nilai tambah ekologis dan ekonomi. Produk lotion ini memiliki kandungan alami yang kaya nutrisi seperti flavonoid, tanin, dan antioksidan yang bermanfaat untuk perawatan kulit. Penggunaan bahan alami ini menjadi keunggulan kompetitif di tengah tren konsumen yang semakin sadar akan pentingnya produk berbasis alami. Kapasitas produksi harian yang direncanakan mencapai 15.300 botol. Perusahaan ini memanfaatkan teknologi modern untuk menjaga efisiensi dan kualitas produk. Tata letak produksi yang terorganisir mendukung aliran kerja yang optimal. Proyek ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, terutama bagi petani alpukat. Saran yang dapat diambil yaitu untuk memperkuat pemasaran digital, mengembangkan varian produk, mengoptimalkan efisiensi dan biaya produksi, menerapkan praktik ramah lingkungan, dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja untuk memperluas pasar serta daya saing produk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kepada teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komen. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.